Bayangkan sebuah merek yang telah memasuki jutaan dapur di seluruh dunia, menjanjikan penggunaan hampir seumur hidup dengan produk-produknya yang tak lekang oleh waktu. Tupperware bukan hanya wadah plastik, tetapi merupakan simbol daya tahan, kepercayaan, dan ekonomi rumah tangga. Produk ini begitu kokoh, sehingga di banyak rumah, wadah dari tahun 1980-an masih digunakan seolah-olah baru. Meskipun awalnya tampak seperti kisah sukses, seiring waktu hal itu berubah menjadi paradoks dramatis yang menentukan nasib merek tersebut. Produk-produk Tupperware begitu tahan lama sehingga konsumen tidak lagi perlu membeli yang baru. Menjadi korban dari kesuksesannya sendiri, Tupperware terseret ke tepi kehancuran keuangan ketika penjualannya menurun. Kisah ini dimulai di Amerika tahun 1940-an. Seorang penemu bernama Earl Tupper menyadari bahwa bahan plastik mulai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dan merancang wadah kedap udara yang menjaga makanan tetap segar. Wadah ini tidak hanya fungsional, tetapi juga menjadi simbol budaya dapur modern. Namun, revolusi sesungguhnya terdapat pada model penjualannya. Alih-alih dijual di toko tradisional, pesta Tupperware diadakan di rumah-rumah. Pesta ini bukan sekadar demonstrasi produk, melainkan platform di mana wanita bisa mendapatkan penghasilan, bersosialisasi, dan merasakan komunitas. Seorang ibu rumah tangga memperluas jaringan, memperkuat status sosial, dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pesta ini. Pada era keemasan tahun 1950-an hingga 1970-an, Tupperware menjadi tanda modernisasi dapur. Ibu rumah tangga tidak hanya membeli wadah, tetapi juga mengambil peran sosial dengan memperkenalkan produk baru dan memperluas lingkaran teman. Model penjualan langsung bekerja sangat efektif pada periode ini. Penjualan berdasarkan hubungan pribadi membangun rasa percaya dan kebersamaan. Namun, seiring waktu, kelemahan sistem mulai muncul. Dalam dunia yang semakin digital, penjualan tatap muka perlahan kehilangan daya tariknya, dan generasi muda tidak mengenal budaya pesta di rumah. Persaingan meningkat sejak tahun 1980-an. Merek seperti Lock & Lock, Pyrex, dan OXO masuk pasar dengan bahan berbeda, desain modern, dan harga lebih terjangkau. Produk yang mudah diakses di rak supermarket menjadi prioritas konsumen. Sementara Tupperware masih mengandalkan pesta rumah tradisional, umur produk yang lama menyebabkan penjualannya menurun. Setelah membeli, wadah tidak diganti bertahun-tahun, daya tahan menjadi faktor yang membunuh penjualan. Paradoks ini mirip dengan keterlambatan Kodak beralih ke digital atau Blockbuster yang tertinggal dari Netflix, menunjukkan bahwa merek ini menjadi korban dari kekuatannya sendiri. Pada tahun 2020, pandemi membawa peningkatan singkat untuk Tupperware. Saat memasak di rumah meningkat, orang-orang mencari wadah yang kokoh untuk menyimpan makanan. Meskipun tren meal prep mendorong wadah Lock & Lock dan IKEA menonjol di media sosial, Tupperware tetap menarik perhatian berkat kualitas dan nostalgia. Namun, gelombang ini tidak berlangsung lama. Setelah pandemi, perilaku konsumen cepat berubah ke belanja online dan Tupperware tidak cukup kuat di dunia digital. Gagal tampil efektif di platform besar seperti Amazon dan Walmart memperlihatkan kurangnya transformasi digital dari merek ini. Gambaran setelah tahun 2023 sangat dramatis. Beban utang perusahaan melebihi 200 juta. Penjualan turun lebih dari 50%, dan pada 2024 harus mengajukan perlindungan kebangkrutan. Ini bukan sekadar kehancuran keuangan, tetapi juga akhir era, kisah ikon budaya yang gagal mengikuti perubahan dunia. Banyak mitos beredar seputar kebangkrutan Tupperware. Klaim mereka bangkrut karena produk mereka terlalu berkualitas sebagian benar. Daya tahan memang menurunkan penjualan. Pandangan bahwa model MLM tidak berhasil dimanapun, tidak sepenuhnya akurat. Di beberapa negara masih cukup kuat. Anggapan Tupperware hanya merek nostalgia juga bisa diperdebatkan. Meskipun terlihat kuno bagi sebagian anak muda, masih ada daya tarik retro. Dampak budaya dan sosiologis merek ini tak terbantahkan. Tupperware mendukung pekerjaan perempuan, berkontribusi pada ekonomi rumah tangga, dan menciptakan rasa kebersamaan sosial bagi jutaan orang. Wadah Tupperware lama masih digunakan di banyak rumah hingga kini, bukan sekadar barang dapur, tetapi saksi bisu sebuah era. Skenario masa depan masih terbuka. Jika Tupperware beralih produksi ke bioplastik atau kaca daur ulang, mungkin bisa memenangkan konsumen pecinta lingkungan dan bersaing dengan Lock & Lock. Mengirimkan desain baru langsung ke konsumen melalui model langganan online bisa menciptakan aliran pendapatan berkelanjutan.
Jika tidak, merek ini akan bertahan hanya sebagai barang koleksi nostalgia di pasar retro. Kisah Tupperware mengajarkan pelajaran penting. Kadang kekuatan terbesar bisa menjadi kelemahan terbesar jika seseorang tidak mengikuti zaman. Daya tahan menjadi keuntungan yang mengurangi penjualan. Keterlambatan transformasi digital memiliki konsekuensi yang tak terbalikkan, dan kebiasaan konsumen berubah dengan cepat. Dan mungkin warisan sejati Tupperware bukanlah produknya, tetapi jejak yang ditinggalkan dalam kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Wadah yang masih ditemukan di setiap rumah bukan hanya barang penyimpanan, tapi saksi bisu sebuah era, sebuah visi, dan sebuah gerakan budaya. Karena daya tahan sejati bukan terletak pada produk, tetapi pada visi. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apa arti warisan Tupperware? Kami menunggu komentar Anda.